Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen kami, dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayat, LCMAG, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Aisyah Cahyaningrum dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Berlian Cynthia Putri, dan Lili Susilawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang jarimah pencurian dan perampokan dan hukumnya dalam Islam. Baik, langsung saja. Pengertian jarimah atau tindak pidana. Jarimah disebut juga tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Macam-macam jarimah antara lain yang pertama jarimah hudud, yang kedua kisos atau diat, dan yang ketiga ta'zir. Dalam jarimah hudud dan jarimah kisos atau diat, hukumnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana hukumnya itu tidak bisa ditambah atau dikurang. Pelanggaran terhadap jarimah tersebut yaitu seperti syariko dan hirabah, yaitu pencurian dan perampokan. Unsur-unsur jarimah perampokan adalah adanya seseorang atau kelompok yang terdiri dari orang Islam dan orang tersebut adalah mukallaf, yaitu orang yang berakal dan dewasa, yang melakukannya dengan sengaja dengan senjata tajam dan melakukannya secara terang-terangan. Sanksi atau hukuman haribah atau perampokan. Dampak perampokan terhadap harta dan ataupun nyawa ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan syariat Islam, di mana Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk memelihara nyawa dan memelihara harta benda. Dengan demikian, hirabah termasuk dosa besar. Oleh karena itu, Al-Quran memutlakan orang yang melakukan hirabah sebagai orang yang menyerang Allah, Rasul-Nya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukuman atau sanksi yang bisa menjadikan pelakunya jera dan menghilangkan rintangan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut: sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri atau tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Jadi hukuman dalam Al-Quran bagi pelaku perampokan seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan secara bersilang, dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Berdasarkan pelanggaran terhadap tujuan syariat, maka tindak pidana hirabah atau perampokan masuk ke dalam pelanggaran terhadap harta dan benda. Adapun hadis potong tangan, dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dipotong tangan pencuri kecuali pada 1/4 dinar atau lebih. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hukumannya, sangatlah wajar hukumannya berat dan kejam untuk pelaku perampokan karena perbuatan ini menyangkut hak orang lain di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum-hukum ukubah atau hukum pidana, sanksi, dan pelanggaran dalam peraturan Islam sebagai pencegah dan penebus. Sebagai pencegah karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal, dan sebagai penebus karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab Allah di hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Lili Susilawati, NIM saya 2011300100. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang kekerasan atau perampokan di Indonesia. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan di Indonesia sangat banyak terjadi dan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non-fisik yang sangat besar, di mana tempat-tempat yang sepi, jauh dari keramaian, di situ pelaku melakukan aksinya. Dari sekian banyaknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, terutama korban dari tindak pidana tersebut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP
tidak dikenal istilah tindak pidana perampokan, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan dan termasuk tindak pidana yang hukumannya sangat berat. Adapun teknis operasional perampokan menurut Ahmad Zazuli terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama, seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi. Namun orang tersebut tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. Kedua, seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta tersebut tetapi tidak membunuh. Ketiga, seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh, tetapi tidak mengambil harta korban. Keempat, seseorang berangkat untuk merampok kemudian orang tersebut mengambil harta dan membunuh pemiliknya. Keempat penjelasan tersebut di atas semuanya termasuk perbuatan perampokan selama yang pelakunya itu berniat untuk mengambil harta dengan terang-terangan.